sampaikan kawan. Pagi. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan kurikulum tahun 1984 dan 1975. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami. Saya Timotius Rai. Saya lagi lagi, siap sebelum Rai. Saya Alan Sarif. Saya SPF Diploma di Tengah. Di sini kami akan menjelaskan latar belakangnya terlebih dahulu. Lanjutkan teman saya ini. Latar belakang. Pendidikan memiliki peran penting dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia terus melakukan pembaruan terhadap kurikulum agar sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebutuhan masyarakat. Setiap perubahan kurikulum mencerminkan upaya untuk memperbaiki mutu pendidikan dan menyesuaikan arah pembelajaran dengan tantangan zaman. Isi kurikulum 1975 dan 1984. Kurikulum 1975 merupakan kurikulum yang berorientasi pada tujuan pembelajaran. Kurikulum ini dirancang dengan sistem yang sangat terstruktur dan menekankan pada perumusan. Tujuan pembelajaran yang jelas, rinci, serta berukur. Setiap kegiatan belajar diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang telah dirumuskan dalam bentuk tujuan instruksional umum (TIU) dan tujuan instruktur khusus (TIK). Dalam pelaksanaannya, kurikulum 1975 menggunakan pendekatan yang disebut prosedur pengembangan sistem instruksional atau PPSI, yaitu suatu metode pembelajaran yang menekankan beberapa langkah-langkah yang sistematis mulai dari penetapan tujuan, penyusunan materi, pemilihan metode hingga pelaksanaan evaluasi. Sementara itu, kurikulum 1984 lahir sebagai bentuk penyempurnaan dari kurikulum 1975. Dengan tujuan untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada, kurikulum ini dikenal sebagai kurikulum proses karena menekankan pada pentingnya proses belajar siswa. Pendekatan yang digunakan disebut cara belajar siswa aktif atau CBSA, di mana siswa tidak lagi berperan pasif menerima informasi, melainkan terlibat secara aktif dalam menemukan, memahami, dan mengembangkan pengetahuan sendiri. Guru berfungsi sebagai fasilitator yang membantu siswa dalam proses belajar. Materi pembelajaran disusun berdasarkan prinsip pilar, yaitu dari konsep yang sederhana menuju konsep yang lebih kompleks agar siswa dapat memahami secara bertahap. Kesulitan dari kurikulum 1984 dan 1975. Dalam pelaksanaannya, kurikulum 1975 menghadapi berbagai kesulitan, terutama karena sifatnya yang sangat administratif dan berorientasi pada tujuan. Kurikulum ini menuntut guru untuk menyusun dan melaksanakan pembelajaran berdasarkan prosedur yang rinci melalui prosedur pengembangan sistem instruksional atau PPSI. Hal ini menyebabkan beban administrasi guru menjadi sangat berat karena mereka harus menyiapkan banyak dokumen seperti rumusan tujuan, instruksional umum dan khusus, satuan pembelajaran, hingga laporan hasil belajar. Sementara itu, kurikulum 1984 yang dikenal dengan pendekatan cara belajar siswa aktif atau CBSA juga menghadapi tantangan tersendiri. Meskipun tujuan kurikulum ini baik, yaitu menjadikan siswa lebih aktif, kreatif, dan mandiri dalam belajar, namun dalam praktiknya banyak kendala muncul di lapangan. Salah satu kesulitannya adalah belum siapnya sebagai besar guru untuk mengubah peran dari pengajar utama menjadi fasilitator. Banyak guru yang masih terbiasa dengan metode ceramah dan sulit menerapkan pembelajaran yang melibatkan keaktifan siswa. Ciri khas dari kedua penjuru. Kurikulum 1975 memiliki ciri khas yang sangat menonjol pada aspek pengelolaan dan perencanaan pembelajaran yang sistematis. Kurikulum ini dikenal sebagai kurikulum yang berorientasi pada tujuan, di mana setiap kegiatan belajar mengajar diarahkan untuk mencapai tujuan instruksional yang telah dirumuskan secara rinci. Dalam pelaksanaannya digunakan pendekatan yang disebut prosedur pengembangan sistem instruksional atau PPSI yang menuntut guru untuk menyusun langkah-langkah pembelajaran mulai dari perumusan tujuan, penyusunan materi, pemilihan metode
menempatkan siswa sebagai pusat kegiatan belajar melalui peningkatan cara belajar siswa. Siswa aktif CBSA. Dalam pendekatan ini, siswa didorong untuk aktif berpikir, bertanya, berdiskusi, mengamati, menentukan konsep sendiri melalui pengalaman belajar yang bermakna. Guru berperan sebagai fasilitator yang memberikan mahasiswa dalam proses pembelajaran. Bukan lagi sebagai satu-satunya sumber informasi, biasanya terletak pada penyusunan materi yang menggunakan prinsip tunggal, yaitu konsep disusun dari yang sederhana menuju yang lebih kompleks sesuai perkembangan kemampuan siswa. Perkembangan sekolah SMK yang pernah menggunakan kurikulum 1995 dan sekolah menengah kejuruan atau SMK pada masa penerapan kurikulum 1995 dan kurikulum 1994 mengalami perubahan besar dalam sistem pendidikan kejuruan di Indonesia. Pada masa kurikulum 1975, SMK yang dahulu dikenal dengan sebutan sekolah teknik menengah atau STM lebih menekankan pada pembentukan keterampilan kerja yang bersifat praktis dan langsung dapat diterapkan di dunia industri. Kurikulum 1998 diberlakukan. SMK mulai mengubah pola pembelajaran menjadi lebih aktif dan berorientasi pada proses. Melalui penerapan cara belajar siswa aktif atau CBSA, siswa didorong untuk lebih terlibat dalam praktik dan diskusi, serta aktif mencari solusi terhadap permasalahan di bidang keahlian mereka. Pergantian struktur kurikulum 1975 ke 1994. Pergantian dari kurikulum 1975 ke kurikulum tahun 1984 merupakan bagian dari upaya pemerintah Indonesia untuk menyesuaikan sistem pendidikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebutuhan masyarakat. Pada kurikulum tahun 75, struktur kurikulum disusun dengan pendekatan yang sangat sistematis dan terperinci. Seiring dengan perkembangan pendidikan dan kebutuhan menciptakan pembelajaran yang lebih bermakna, pemerintah memperkenalkan kurikulum 84 sebagai penyempurnaan. Pergantian struktur ini membawa perubahan besar, baik dari segala pendekatan maupun pelaksanaan di sekolah. Tujuan pendidikan dalam kurikulum tahun 1984 adalah untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti, luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap, serta rasa tanggung jawab terhadap masyarakat dan bangsa. Kurikulum 84 memiliki tujuan pendidikan yang pada dasarnya masih mengacu pada cita-cita pembentukan manusia Indonesia seutuhnya, tetapi dengan pendekatan yang berbeda. Kurikulum ini menekankan pentingnya proses belajar yang aktif dan bermakna agar siswa tidak hanya memiliki pengetahuan. Kelebihan dan kekurangan kurikulum tahun 75 dan tahun 84 memiliki tahun 75 memiliki kelebihan utama dalam hal perencanaan pembelajaran yang sistematis dan terawat. Kurikulum ini menggunakan proses prosedur, mengembangkan sistem institusional atau ITSI yang membantu guru dalam menyusun langkah-langkah pembelajaran dan perencanaan hingga evaluasi. Kekurangan kurikulum tahun 75 meskipun sistemnya terancam dengan baik. Saya gagal memperdayakan dengan 55243121055 yang bertanya kepada kelompok 3. Nah, sesuai kesimpulan yang kelompok 3 buat dengan kurikulum tahun 75 sama 84 itu adanya perubahan arah. Nah, pertanyaan saya, bagaimana kelompok 3 dapat menyimpulkan bahwa kurikulum ini dapat mengubah arah di pendidikan di Indonesia? Apa fakta yang lain? Bagaimana kelompok 3 dapat menyimpulkan bahwa kurikulum tahun 1975 dan tahun 1984 tidak adanya perubahan arah. Dan apa fakta dan data yang disebutkan?
tadi pas presentasi disebutkan bahwa kurikulum ini memiliki ciri khas yang menonjol pada aspek pengelolaan dan perencanaan pembelajaran yang sistematis. Terus satu lagi. Oke, kawan-kawan, kami akan menjawab pertanyaan dari Gabe, yaitu bagaimana kelompok 3 menyimpulkan kurikulum 1975 dan kurikulum 1984 membuktikan adanya perubahan arah perubahan arah dan datanya yang terbukti. Baiklah, di sini arahnya kan tahun 1975 arah pendidikannya menekan proses pengajaran yang sistematis dan efisien bukan pada kreativitas siswa. Dan tahun 1964 arahnya pendidikan berubah menuju pembelajaran aktif, kreatif dan berpusat pada siswa. Datanya sumber resmi, kawan-kawan bisa cek sendiri keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 8 tahun 1975 tentang kurikulum sekolah dasar dan menengah. Isi bukti pembelajaran harus dirumuskan dalam tujuan instruksional umum atau TIU dan tujuan instruksional khusus TIK. Guru wajib membuat satuan pelajaran SP yang sangat rinci, meliputi langkah, tujuan, dan evaluasi setiap kegiatan. Baru data tahun 1984, sumber resmi dari Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 451 tahun 1984 tentang kurikulum sekolah dasar dan menengah. Isi bukti diperkenalkan cara belajar siswa aktif, yaitu CBSA. Guru disebut sebagai fasilitator dan pembimbing proses belajar siswa. Penilaian tidak hanya pada hasil akhir, tetapi juga aktivitas dan proses belajar. Bukti perubahan arah. Dokumen ini menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan bergeser dari guru mengajar menjadi ke siswa belajar secara aktif. Bagaimana teman kami? Baiklah. Oke, terima kasih pada Bang Gabe. Dan yang kedua, pertanyaan dari teman kami, Ines, yaitu mata pelajaran apa yang digunakan di sekolah dalam pembahasan yang memiliki ciri khas yang menonjol pada aspek pengelolaan dan perencanaan pembelajaran yang sistematis. Baik, saya akan menjawab pertanyaan itu. Mata pelajaran yang membahas secara menonjol tentang aspek pengelolaan dan perencanaan pembelajaran sistematis biasanya yang pertama, perencanaan pembelajaran. Umumnya diajarkan di jurusan pendidikan seperti pendidikan teknik, pendidikan guru, atau pendidikan kejuruan. Yang fokus pembelajarannya yang pertama, konsep dasar perencanaan pembelajaran, analisis kebutuhan belajar, penyusunan SPP atau modul belajar. Yang baru strategi, metode dan model pembelajaran. Baru evaluasi efektif perencanaan pembelajaran. Yang kedua, pengelolaan pembelajaran atau manajemen pembelajaran. Yang mata pelajaran yang fokus utama, manajemen kelas dan waktu, pengorganisasian sumber belajar, peran guru sebagai pengelola proses belajar, penerapan prinsip-prinsip manajemen dalam kegiatan belajar mengajar. Yang ketiga, kurikulum dan pembelajaran. Yang fokus utamanya landasan komponen kurikulum. Yang kedua, hubungan antara kurikulum dan perencanaan pembelajaran. Yang ketiga, penyusunan pencapaian pembelajaran, tujuan dan alur pembelajaran. Yang keempat, penilaian dan revisi pembelajaran secara sistematis. Yang keempat, pada jenjang SMK atau pendidikan teknik, aspek pengelolaan dan perencanaan pembelajaran juga muncul dalam pembelajaran. Yang pertama, pedagogi atau dasar pendidikan. Yang kedua, strategi pembelajaran kejuruan. Yang ketiga, pengembangan bahan ajar atau modul ajar. Yang keempat, kurikulum dan evaluasi pembelajaran teknik. Baik, apakah jawaban dapat menulis?
Baiklah kawan-kawan, sekian dari kelompok kami kelompok 3. Jika ada kesalahan atau kekurangan kami minta maaf. Sekian terima kasih.